Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada pagi hari ini eh, kita dapat bersua kembali di Zoom meeting BIMTEK bagi teman-teman P3H yang sudah menyelesaikan materi-materi 57 video mulai dari pengantar dari kepala badan hingga materi-materi ke 57 lainnya. Dan setelah itu menyelesaikan kuis-kuis yang ada. Dan pada hari ini kami dari LP3H Keluarga Indonesia akan menyampaikan eh, beberapa hal terkait bimbingan teknis menjadi P3H, menjadi pendamping proses produk halal di LP3H Keluarga Indonesia. Eh, Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada ke-27 teman-teman yang berhasil lulus menjadi P3H di LP3H Keluarga Indonesia. Kalau saya melihat nih di layar saat ini ada 11 orang atau dikurangi admin mungkin ada 8 orang yang baru apa namanya, yang baru bergabung nih. Saya mau menyapa Pak Mas Adi Putra dari Makassar. Gimana kabarnya, Mas? Mas Adi Putra? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kalau ini Mas Basyuni. Mas Basyuni dari mana, Mas Basyuni? Alhamdulillah dari Cilegon. Oh, Cilegon, Banten ya. Alhamdulillah Ya. sehat. Ibu Dia, Bandung. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu Dian Bekasi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Judianto, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Leni Clayton. Clayton. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ibu Meliana Lestari, Cilegon. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, ya Allah. Ini sama nih sama saya nih. Saiful, Bapak Saiful. Ada Bapak Saiful. Pak Saiful, saya manggil diri saya sendiri nih. Iya Pak, Saiful ada Pak. Siap. Pak Saiful nama panjangnya Saiful Anwar Pak. Oh, Saiful Anwar. Saya Saiful Anwar. Saya Saiful Pak. Hampir mirip ya Pak. Hampir mirip. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini kok apa namanya? Ada yang dihidupin mic-nya. Jadi umpan balik. Ya, siapa tuh? Cek. Nah, udah selesai. Feedback tadi ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang ke-27 orang ini tapi belum hadir semua ya, tapi nggak apa-apa. Apakah sudah download semua sertifikatnya? Belum, Pak. Sudah. Belum muncul sertifikatnya. Yang belum muncul siapa? Sertifikat Ibu siapa? muncul. Yang belum muncul siapa? Saya Saya. belum. Saya belum. Saya juga belum. Ada keterangan fakta integritas aja. Oke. Setelah ini nanti untuk apa namanya, untuk sertifikat nanti akan kita pandu pelan-pelan nanti setelah BIMTEK ini ya, setelah BIMTEK nanti kita akan pandu. Kemudian Bapak Ibu semua, tapi yang di sini semuanya sudah lulus kan?
Udah, Ustaz. Sudah lulus, alhamdulillah. Sudah. Uh, uh, setelah lulus nanti kan ada kan Bapak Ibu semuanya dapat sertifikat berlambangkan Garuda ya. Nanti bisa di-share sama admin sertifikatnya seperti apa, atau di grup sudah ada? Udah pernah ada yang share belum sertifikat? Oh, belum ada Kayaknya belum lihat deh. belum ada yang Sepertinya belum, Ustaz. belum ada Belum. yang share ya. Iya. Eh, Pada ribut, sertifikatnya nggak keluar. Oke, baik. Eh, jadi kalau di grup batch yang pertama itu animonya besar nih. Kita waktu itu buka kelasnya, buka pelatihannya itu cuma 100, tapi hampir terisi semua. Itu 90 sekian lah. Bahkan yang datang pelatihan tuh 100 ya Mas ya. Mas Nandar, itu 100 lebih kalau nggak salah. Yang lain waiting list ikut di batch kedua. Nah, di pelatihan kedua kami buka tuh sebenarnya 300 pesertanya. Tapi animonya sudah mulai menurun, mungkin karena sekarang Cyber Husnuzon sedang fokus di ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Betul, Cyber Husnuzonnya seperti itu. Dan nanti di batch 3 akan kita buka lagi online karena kita ingin memberikan peluang seluas-luasnya kepada siapa saja yang ingin menjadi pendamping proses produk halal. Nah, perlu saya sampaikan kembali bahwa bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut mengisi daftar peserta pelatihan, namun kemudian belum sempat mengikuti materi-materi 57 video tersebut dan apalagi belum mengisi kuis, menjawab kuis, artinya kan belum lulus gitu, maka nanti teman-teman semua itu bisa ikut kembali di batch 3 di waktu mungkin yang sudah luang, karena akan kita buka kembali insya Allah di bulan Syawal. Di bulan Syawal kita akan buka kembali supaya nanti kalau kita kan setelah ini kan akan kita masukin ke klaster-klaster Bu, Pak. Misalkan yang dari Cilegon, kita masukin ke grup P3H Cilegon. Supaya nanti kalau misalkan ada kegiatan, mereka bisa berkumpul, mereka bisa saling tukar pikiran. Bandung akan kami masukkan ke Bandung, P3H Bandung. Begitu pula yang lain, Jakarta, Jabodetabek, dan lain-lainnya. Seperti itu. Baik, pagi ini kita akan bicarakan mengenai bimbingan teknis. Nah, yang ditanyakan, setelah ini apa lagi gitu. Setelah lulus, saya mau ngapain lagi? Kan gitu ya? Iya. Betul ya Bapak Ibu? Iya, mau ngapain? Mau ngapain lagi? Bingung nih. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan ID card digital. Bapak Ibu bisa mempersenjatai diri Bapak Ibu sendiri di ketika jalan gitu kan. Ngeprint ID card itu kalau nggak salah cuma 15.000 ya atau 10.000 itu ada tuh bikin ID card. Terus ada surat tugas dari LP3H. Jadi ada 3 nih bekalnya. Ada ID card, ada surat tugas bahwasanya Bapak Ibu adalah pendamping proses produk halal, dan yang ketiga adalah sertifikat dari negara tuh Bu, ditandatangani oleh Babe Ahmad Haikal Hasan selaku kepala badan. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah memiliki 3 senjata tadi yang saya katakan, ada ID card, ada surat tugas, dan sertifikat, maka Bapak Ibu sudah bisa bekerja menjadi pendamping. Tahapannya apa? Tahapannya pertama saya akan sampaikan. Pertama, Bapak Ibu coba mapping, memetakan di sekitar area Ibu berdasarkan jarak. Katakanlah yang pertama jaraknya 1 kilometer. Nah, 1 kilometer dari rumah Bapak Ibu semua itu sudah mulai di mapping. Ada apa aja di sekitar rumah Bapak Ibu. Misalkan ada tetangga Ibu jualan kue kering nih.
di data aja, data, Bu, Pak, sudah punya sertifikat halal belum? Oh, belum. Kalau gitu mau saya bikinin gitu. Gratis loh ini dari negara. Tuh. Oke, mau. Nah, kan ketika dia mau, ada dia nanya nih, syaratnya apa sih gitu. Syaratnya adalah NIB. Si pelaku usaha itu semuanya wajib punya NIB. NIB itu apa? NIB Nomor itu induk adalah nomor induk berusaha. berusaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pengusaha-pengusaha UMKM, usaha mikro dan kecil yang sudah aware gitu, sudah peduli sama peraturan-peraturan di pemerintah, bahwasanya setiap berusaha harus punya NIB, biasanya mereka sudah punya gitu. Tapi kalau yang belum peduli kayak pedagang-pedagang kecil gitu, bisa jadi mereka belum punya gitu. Nah, untuk itulah mereka harus punya NIB terlebih dahulu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Ustaz, kalau mereka belum punya NIB, bagaimana nih caranya? Nah, kalau mereka belum punya NIB, lalu mau dibuatkan NIB, maka Bapak Ibu sekalian Hang, Ustaz. Suaranya hilang. Iya, ada menghilang. Nge-freeze ya? Kayaknya nge-freeze. Gangguan jaringan kalian. Mendung ya sekarang. jaringannya. halo. Suaranya baru ada lagi Ustadz, tadi sempat menghilang. Oh, gambarnya Iya, ini tadi ya, kebalik ya? Iya, ini gambarnya terbalik jadinya. Iya, di roket admin, kepencet kali. iya, di admin nih. Dari Admin? antum Ustaz. Hah? Di Anas Dari sudah. HP ada layar yang gambar kotak balik-balik tuh. Bentar. Ya udah aneh balik aneh buat balik aja. Nah, Udah belum? Udah ya? dah. Udah ganteng Tadi Ustaz. sempat hilang soalnya saya. Tadi saya sempat hilang soalnya. Ya. Terus gimana sih caranya kalau misalkan pelaku usaha ini tidak Punya NIB. punya NIB. NIB gitu? Nanti Bapak Ibu bisa menyarankan mereka untuk pergi ke kecamatan, bisa membuat NIB secara gratis. Biasanya di kecamatan itu ada bagian-bagian yang membantu para UMK untuk pembuatan NIB secara gratis. Atau kalau kecamatan terlalu jauh, alhasil Bapak Ibu juga bisa menyarankan seperti ini. Karena di LP3H itu ada fasilitasi untuk membantu para teman-teman pegiat usaha yang belum mempunyai NIB. Jadi di LP3H Keluarga Indonesia, Bapak Ibu semua bisa
membuat memesan order NIB. Nah, untuk satu NIB pelaku usaha itu harganya jasanya Rp50.000. Oh, 50. 50. Dari Rp50.000, 20.000-nya itu cashback ke Bapak Ibu semua, ke pendamping. 30.000-nya itu masuk ke admin, seperti itu, ke LP3H. Karena untuk operasional seperti ini nih, karena kita tidak ada operasional seperti ini dan negara. Kita di LP3H ini hanya mendampingi teman-teman supaya bisa bergerak, kemudian bisa melakukan sertifikasi produk-produk halal di sekitar Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu baru ketika punya NIB, Bapak Ibu semua sudah bisa memulai melakukan pendampingan para pelaku usaha, gitu. BIMTEK terakhir kita diarahkan untuk memakai situs atau laman halalmax, halal.halal.go.id. Jadi ingetin ada halalmax.halal.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu sudah bisa mulai mendampingi para pelaku usaha. Jadi pertama, setelah punya NIB, kemudian Ibu mendampingi pelaku usaha untuk membuat akun di halalmax, halal.go.id. Ya. Nah, di situ nanti muncul nih data-data nama nama orangnya gitu ya. Modal usaha kalau misalkan NIB ya. Setelah itu muncul nama, alamat, seperti yang di KTP itu muncul. Nah, terus usahanya apa segala macam itu muncul di di halalmax. Nah, KBLI-nya nanti diusahakan itu KBLI yang mudah-mudah saja ya sebenarnya. Kalau misalkan penjual makanan, minuman, ada kedai makanan seperti itu, nanti akan kita share di grup ya untuk KBLI-nya, supaya ketika memilih KBLI buat pelaku usaha itu dimudahkan gitu nanti untuk proses pensertifikasian gitu. Nah, setelah pelaku usaha membuat akun di halalmax, bisa memakai handphone gitu. Nah, kemudian si pelaku usaha itu mengajukan sertifikat self-declare. Ingat, self-declare-nya bukan yang mandiri, tapi yang sehati nanti ya, yang sehati programnya, sehati 2026. Nah, setelah pelaku usaha mengklik pengajuan permohonan self-declare itu, nanti mengisi tuh produk-produknya apa aja. Nanti bisa di videoin sambil diomongin tuh. Misalkan usahanya adalah tukang gorengan nih. Tukang gorengan kan banyak nih di sekitar Bapak Ibu semua. Nah, itu harus halal tuh di Oktober, wajib halal Oktober 2026. Misalkan gini, di video ini dipisah-pisahin dulu nih. Satu piring atau satu cup gitu ya. Misalkan pisang, tahu, tempe, sama apa lagi tuh, ubi gitu ya, bakwan gitu ya. Nah, di videoin ini adalah produk dari gorengan Mang Udin misalkan, gorengan Mang Udin Cilegon seperti itu. Ini adalah tahu goreng, pisang goreng, terus di videoin
tempe goreng, ubi goreng gitu ya. Seperti itu. Dan bakwan goreng. Nah, nanti setelah di videoin, plek, itu masuk bahan-bahannya apa aja tuh, ada AI. Ada AI yang membantu Bapak Ibu semua. Masuk tuh. Kalau tahu goreng bahannya apa? Ubi goreng bahannya apa? Semuanya udah masuk, nanti tinggal di klik gitu. Kan pakai terigu nih. Terigu itu kan harus sertifikasi halal. Nanti terigu pilih apa terigunya pakai segitiga biru atau segitiga merah atau cakra nggak kembar gitu kan. Nah, itu kan semua sudah ada sertifikasi halalnya. Nah, tugas Bapak Ibu semua ya mengarahkan. Kalau misalkan, oh ini kita terigunya terigu curah, kita nggak tahu terigu apa. Nah, diusahakan nanti diarahkan pakai terigu yang tersertifikasi halal. Nah, biasanya terigu curah pun itu kalau di pasar itu ada sertifikasi halalnya biasanya kalau dia tahu mereknya apa. Karena kan pabrik besar terigu itu nggak mungkin juga mereka tidak mensertifikasi halal, jarang itu. Karena bisa ditutup nanti pabriknya. Dapat sanksi administratif dan bisa ditutup. Nah, kalau misalkan tidak mau ganti sertifikasi terigunya bahannya kepada yang lain, nah Bapak Ibu mengarahkan ke pelaku usaha, kira-kira apa nih terigunya, itu harus ditanya betul-betul gitu nanti sama pelaku usahanya. Nah, setelah semuanya diisi sama pelaku usaha, bahan-bahan segala macam, maka di submit, dikirim. Nah, setelah itu kan nanti kan si pelaku usaha akan milih nih pendampingnya siapa. Nah, pendampingnya usahakan jangan sampai kepilih orang lain. Itu harus nama Bapak Ibu sekalian yang mendata pelaku usaha tersebut. Jangan sampai misalkan Ibu Dian nih ke Bekasi, tiba-tiba yang diklik pendampingnya adalah orang lain gitu, yang di Bekasi juga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ntar ujrohnya atau hasilnya gitu akan dibayarkan ke pendamping tersebut, bukan ke Bapak Ibu yang ada ngedampingin secara nyata sebetulnya. Setelah melakukan submit, pelaku usaha setelah melakukan submit, maka di situ ada pendamping nanti. Pendamping melakukan perval. Masih ingat kemarin ujiannya ada verifikasi dan validasi ya? Iya, masih ingat Ustadz. Masih ingat ya? Nah, Iya. disitulah tugas Bapak Ibu semua. Ngelihat, oh iya ini bahannya ini, betul. Oh, proses cara masaknya seperti ini, dipotong-potong terus digoreng, misalkan kayak gitu ya. Terus, oh penyajiannya pakai plastik. Oh, plastiknya juga plastik putih, itu juga sudah ada, sudah boleh gitu kan, segala macam. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu pendamping memfoto produknya dan kemudian juga foto bareng sama pelaku usaha. Nah, ketika Bapak Ibu foto bareng sama pelaku usaha, maka si pendamping ini harus megang produknya. Ustaz, ini produknya banyak banget ini. Ya dibikin aja satu piring atau satu wadah gitu ya. Tahu satu, tempe satu, ubi satu, sama bakwan misalkan kayak gitu. Difoto deh, Ibu, Bapak pendamping megang produknya. Nah, di sampingnya ada pelaku usahanya nih atau pedagangnya. Nah, foto-foto itulah yang kemudian nanti akan dikirim oleh si pendamping, oleh Bapak Ibu semuanya. Setelah dikirim, masuk tuh Bu, masuk ke komite fatwa. Nah, inilah prosesnya nih. Kalau kita sedang beruntung, gitu, komite fatwanya akan cepat merespon gitu. Cuma karena ini bulan puasa,
kita sudah pengalaman kemarin ada yang sampai 1 minggu, 2 minggu baru sampai gitu ke komite fatwa. Karena apa namanya? eh eh, Setelah komite fatwa itu barulah nanti komite fatwa boleh mengeluarkan penetapan. Baru mengeluarkan penetapan bahwasanya ini halal. Nah, setelah ada ketetapan dari fatwa komite fatwa tersebut, baru keluar terbit sertifikat. Nah, setelah terbit sertifikat, proses dari kami biasanya langsung tuh mengajukan permohonan invoice kepada BPJPH. Setelah permohonan invoice sesuai jumlah sertifikat yang muncul, biasanya kita seminggu sekali lah kita minta invoice gitu ya, tergantung jumlah sertifikat. Kalau jumlah sertifikatnya di bawah 4 ya kalau nggak salah, itu agak lama mungkin. Makanya kita biasanya kita kumpulin dulu sampai minimal 5 sertifikat gitu ya, baru kita ajukan invoice ke BPJPH. Jadi Bapak Ibu semuanya yakinlah sertifikat yang terbit pasti akan diberikan ujrah kepada Bapak Ibu semua. Dan prosesnya semua Bapak Ibu akan bisa memonitoring dalam akun Bapak Ibu semua. Misalkan ini nanti dikembalikan dari komite fatwa, dikembalikan ke pelaku usaha. Katanya KBLI-nya tidak sesuai. Misalkan KBLI-nya kedai minuman. Tapi kok yang dijual kok tahu goreng gitu kan. Nah, itu tidak sesuai. Nanti mohon untuk disesuaikan KBLI. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian tidak bolak-balik nih, tolong betul diperhatikan KBLI-nya, kesesuaian KBLI dengan produk usahanya. Tolong diperhatikan betul mengenai foto-foto. Diusahakan fotonya itu clear gitu ya. Tidak ada bercampur segala macam. Jadi kalau misalkan tadi gorengan, jangan sampai itu fotonya digerobak, dicampurin semua, agak ribet gitu. Nanti difoto aja satu-satu. Misalkan Bapak Ibu semua bawa kertas putih gitu atau apa gitu ya. Itu untuk jadi dasar gitu, difoto satu-satu sambil ingat-ingat, sambil ditulis ada tulisan, misalkan kedai gorengan atau warung gorengan Abang Udin tadi misalkan. Warung gorengan Bang Udin, bawahnya Cilegon, Banten gitu kan. Warung gorengan Pok Munah, Jakarta misalkan seperti itu. Tulis di atas nama warungnya, karena biasanya tukang-tukang gitu kan nggak ada namanya ya, nggak ada mereknya. Nah, di bawah tulis wilayahnya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini akan ada slide-slide, akan ada juga kami kirimkan. Waktu itu saya sempat kirimkan link untuk BIMTEK ya dari Halal Max. Nanti Bapak Ibu bisa pelajarin secara teknisnya. Kalau ada permasalahan apapun, nanti bisa chat di grup. Insya Allah nanti admin akan coba membersamai Bapak Ibu semua. Mungkin dari setelah komite fatwa selesai, kemudian kalau ada pengembalian ke PU, pelaku usaha akan dikembalikan. Kalau tidak ya berarti terbit. Setelah itu dibuat invoice, dan setelah itu ada pembayaran ke rekening Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini satu pemantik dari saya. Kira-kira mau masuk ke slide atau saya buka forum tanya jawab dulu nih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Tat. Ya, silakan. Itu kan setelah lulus masuk ke apa itu? Ya pokoknya udah masuk kan verifikasi rekening ya. Ya. Itu sampai sekarang kayaknya rekening saya belum bisa diverifikasi. Kenapa ya? Rekening Pak Judianto apa? Pakai Bank Muamalat.
Bang Apa Muhammad ganti ada nggak aja? di Ada sana Bang ada? Muhammad. Ada. Jadi begini Bapak Ibu, sebetulnya kami LP3H di awal itu kan sudah kirim video pembuatan rekening secara online ya. Waktu Ya, itu Iya, pembuatan iya. rekening secara online di Bion. BSI, pakai Bion di BSI Depok. Iya sudah. Kenapa di situ? Karena pertama gini, ujroh Bapak Ibu sudah dikirim nih sama bank, kemudian sama BPJPH maaf ke rekening Bapak Ibu. Pak, nah saya bisa bantuin ke bank tersebut karena dekat rumah saya dan alhamdulillah sudah kenal dekat dengan kepala cabangnya, dan insya Allah ke depan juga akan dibuatkan event-event khusus terkait dengan sertifikasi halal dengan cabang tersebut gitu. Nah itu mempermudah Bapak Ibu aja sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen sendiri gitu ya monggo silahkan. Misalkan di BSI dekat rumah Bapak Ibu. Karena BPJPH kan pakai BSI. Biasanya kan sesama bank yang sama itu kan lebih aman ya biasanya ya. Iya, lebih aman. Dan lebih mudah. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan BSI-nya secara umum, secara global, secara umum ya, itu ada masalah kan kita tahu memang BSI-nya yang ada masalah gitu ya. Sudah gitu. Kita tinggal menunggu. Tapi kalau misalkan gini, ternyata yang ada masalah bank muamalatnya, ya kita ya akhirnya ya sudah gitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Seperti itu sih Pak Judianto. Nanti kalau untuk verifikasi, kalau tetap Pak Judianto masih mau Pak Bang Muamalat, kalau memang ada itu ya nanti akan hari inilah insya Allah diverifikasi semua ya admin, insya Allah. Itu yang verifikasi kami di LP3H-nya setelah BIMTEK memang. Oh, bukan dari website apa itu? Si halal Kan setelah lulus masuk ke website apa itu yang PTSD. ada verbalnya itu. Nah, itu kan di situ kita ngisi nomor rekening, terus Ya. masukkan apa foto apa dari nik apa kok nik apa foto NPWP. Oh, Terus oh ini yang di ada PTSP ya? ya di PTSP-nya. Ya, iya. Baik Bapak Ibu, untuk kira saya lembaga di awal. Kalau untuk di chat tuh ya, bank swasta, Hanya bank BCA. BUMN dan bank swasta hanya BCA untuk rekening banknya tuh. Iya. Tapi di menunya ada tuh. Masalahnya pada ini, biasanya pada kesulitan-kesulitan perbankan nanti, begitu. Oh, berarti saya bikin apa ya? Saya perbarui ya akun saya apa? Iya diedit, diusahain nanti Iya. pakai BSI. Nanti kalau tidak bisa ngedit ke BSI atau BCA gitu, nanti Bapak Ibu Biasanya punya. share screenshot aja nanti kirimin ke kami biar kami yang bersurat gitu. Insya Allah di LP3H Keluarga Indonesia kami akan membersamai Bapak Ibu. Misalkan ada masalah apapun, kita akan lewat kami. Kayak misalkan gini, Pak Judianto, P3H itu anak-anak kami, ya, Bapak orang tuanya itu LP3H gitu. Nanti kalau ada apa-apa ngadu aja ke kita, biar kita nanti coba ngadu lagi ke Bapak kami. Jadi BPJPH itu kakeknya Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke. Ya, ada Saya lagi Pak yang lain? Ustadz, boleh saya bertanya Ya, Pak silakan. Ustadz ya. Ada beberapa Boleh, pertanyaan nih silakan, Pak Ibu. Ustadz. Untuk batch pertama, kenapa Ya. pertemuan pertamanya diadakan offline sementara batch kedua enggak ada offline. Jadi kalau saya pribadi ya mungkin jadi kayak meraba-raba gitu loh belajarnya lewat tutorial video atau apa gitu. Kalau Ya. offline mungkin bisa lebih enak gitu loh. Terus yang kedua tadi KLBI singkatan dari apa Ustadz? Saya mungkin nggak terlalu fokus belajarnya nih. Makanya jadi gitu.
Itu aja sih Ustadz pertanyaannya. Iya. Yang pertama apa terkait kok yang batch pertama Iya, kenapa ada pertemuan offline-nya offline waktu gitu ya. pertama? Yang Batch kedua kok kedua nggak nggak ada. offline gitu ya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Jadi begini, terkait pelatihan itu harusnya kan berbayar sebenarnya. Biasanya dulu itu ada berbayar tuh 250.000. Nah, di yang pertemuan pertama memang itu jadi starting point LP3H. Kenapa harus offline? Karena kita butuh foto-foto untuk ini loh, LP3H kami setelah terbentuk itu benar-benar ada, nyata kegiatannya, tidak bohong-bohongan. Tidak cuma sekedar, karena banyak nih LP3H cuma bikin jadi lembaga, kemudian udah tidur gitu aja. Begitu ya. Tidur begitu aja. Nah, kalau kami setelah terbentuk langsung pelatihan secara offline gitu untuk pelaporan sih. Nah, di batch 2 kenapa nggak offline lagi? Ibu, punten banget. Kita lembaga memang tidak ada, harusnya kan berbayar ya. Karena ini masih gratis ya. Selama ini ya yang kami mampu ya kami buat secara online juga seperti itu. Nanti di batch selanjutnya mungkin sepertinya memang offline dan itu harus berbayar. Itu 250.000 per peserta. Nah, kayak kemarin kan dari 80-an orang yang daftar, cuma beberapa yang ikut pelatihan yang menyelesaikan kuis. Selebihnya cuma 27 orang lulus. Kan tidak ada 50% ya, sayang banget. Nah, nanti ke depan di offline itu memang yang diberbayar, kita akan buka kelas-kelas. Misalkan 100 orang yang daftar, dia offline, sehari itu langsung bikin akun. Nah, hari selanjutnya, hari keduanya dia langsung dapat sertifikat. Seperti itu. Kita bikin tips and triknya. Mereka bikin sertifikat dan langsung lulus di hari keduanya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Tapi berbayar 250.000-an atau 300 begitu. Tapi 2 hari langsung kelar tuh, selesai. Begitu Bunda. Yang kedua terkait KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha, Bu. KBLI. Klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, itu di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp ada, nanti dikirim ya admin terkait sudah dikirim tuh KBLI yang sering digunakan self declare di grup WhatsApp. Ada kalau Cimol itu pakainya 10750. Kalau jualannya bakso 10216. Kalau jualannya Batagor 10792 begitu. Industri minuman lainnya jamu es kulkul 11090. Jadi ini udah kita berikan pendampingan buat Ibu. Jadi saya KBLI-nya apa ya? Itu sudah kita kasih gambaran. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi boleh nggak nanya? Boleh Ibu. Mengenai area kerja, saya kan masuk Jawa Barat ya Ustadz ya. Berarti saya area kerjanya Jawa Barat aja gitu, nggak boleh ke DKI gitu ya? Iya, nggak boleh nyebrang, Bunda. Oh, nggak boleh nyebrang, oke. Iya, di Jawa Barat aja. Jadi Jawa Barat ini luas banget ini. Bunda tiba-tiba pulang kampung ke Bogor, Bogor kampung saya atau Bogor. di Bogor. Terus Iya. Bunda tiba-tiba mau ke Bekasi ujung nih. Ada teman di sana lagi iseng main, temen jualan jualan nastar. Ya udah aja langsung Bunda foto nastarnya, cekrek gitu kan, ditulisin dapur nastar mamah ini gitu misalkan tuh nama mereknya. Kalau nggak ada label mereknya ditulis pakai tangan aja, Bu. Ditulis pakai tangan, difoto produknya, ada namanya, terus Ibu foto bareng sama si pelaku usaha, teman Ibu, misalkan Ibu lagi main ke Bekasi tadi ya. Setelah itu Ibu minta tuh bahan-bahannya apa aja sama temannya, nanti Ibu isi di rumah, selesai, Bu. Kan enak banget ya, fleksibel banget, Bu. Iya. Fleksibel sekali nih. Ibu lagi main kemana? Lu jualan apa? Ini. Yaudah, ayo mana produknya, foto,
foto bareng sama pelaku usaha, cekrek, minta bahan-bahannya ibu isi di rumah. Seperti itu. Terus satu lagi boleh Ustadz? Ya Bu, boleh. Wah banyak nih Ibu nih pertanyaannya Iya, nih. benar makanya saya kan bilang saya lebih suka offline karena pertanyaan saya banyak gitu. Ini Ustadz Oh, siap. mengenai pembuatan NIB. Kalau umpama jadi pelaku usahanya itu apa kita kan punya aplikasinya. Kita yang buatin buat dia, jadi kita minta datanya, kita yang isi di aplikasi atau dia sendiri yang harus aktif gitu untuk mendaftarkan usahanya untuk didaftarkan mendapatkan sertifikat halal. Ya, baik maksud ini Bu Dian Bekasi atau di Bogor sih? Bekasi, cuma saya sering ke Bogor, orang tua saya masih di Bogor soalnya. Oke, baik. Bekasinya di mana Bu? Di Bekasi Barat, Medan Satria kecamatannya. Oh, Medan Satria. Jadi di Bekasi ada Medan tuh. Iya, betul. Wilayah-wilayah saya tuh Bu. Dulu saya waktu jadi Abang Bekasi di tahun 2005 tuh. Dulu sempat jadi Abang Bekasi saya di tahun 2005. Bupatinya masih Pak Wikanda. Oh, Saya tinggal di tinggal di mana? Jatiwaringin, Bu. Tinggal Oh, Jatiwaringin. Ya, ya, Bekasi jadi Barat dekat iya Sumarekon. Bekasi Barat. Iya, tahu saya itu daerah-daerah situ. Wilayah-wilayah jajahan dulu. Iya. Jadi Bapak Ibu gini, perlu ditekankan, yang namanya pendamping itu, pendamping proses produk halal, memang mesti aware, mesti paham sama alur-alurnya ya. Si pelaku usaha harus buat. Nah, makanya gini, ketika pelaku usaha membuat akun di halalmax.co.id selaku pelaku usaha gitu, nah maka baiknya sih ibu itu punya emailnya si pelaku usaha dan passwordnya ketika membuat akun tersebut, gitu Bu. Jadi di tempat misalkan tadi saya katakan ibu ke Bogor ya, lagi ke Bogor, ketemu teman, tetangga segala macam yang punya usaha, ibu foto produknya, ibu foto bareng sama produk sama pelaku usaha gitu kan. Nah setelah itu KTP-nya ibu foto segala macam itu kan, foto si pelaku usahanya, KTP-nya ibu foto. Nah terus di situ, ayo deh yuk bikin bikin akun pelaku di Halal Max gitu kan. Misalkan dia udah punya NIB ya, bikin akun di Halalmax. Oke, kita bikin akun. Terus setelah bikin akun, karena ibu tahu kan, setelah itu nanti saya ya yang nerusin di rumah gitu. Begitu Bu, supaya nanti kalau ada proses, misalkan dikembalikan pelaku usaha, kurangnya apa sih? Oh, untuk proses produk halalnya, misalkan cara pembuatannya itu ada yang kurang, tolong dilengkapi gitu. Misalkan untuk proses produk halalnya kok buat nanas nggak ada cara manggangnya gitu, dipanggang gitu, tidak ada dipanggang gitu kan, di oven gitu maksudnya. Kan jadi aneh gitu. Misalkan bisa jadi itu dibalikin oleh komite fatwa, ntar dibalikin lagi ke pelaku usaha, kan bisa ibu pantau tuh, ibu langsung benerin, masuk ke P3H, ibu langsung submit ulang supaya masuk lagi ke komite fatwa. Seperti itu Bu. Enggak. Kalau misalkan pelaku usahanya tidak begitu mengerti dengan handphone gitu kan, alur-alur seperti itu, baiknya sih memang pendamping yang megang itu, memonitor akunnya. Seperti itu Bu ya. Iya, jadi kita sama aja kayak interview pelaku usaha ya Ustadz ya. Jadi kita yang masukin, ya maksudnya kan datanya dari dia, umpama nama emailnya apa Bu atau Pak, baru kita masukin. Terus nomor handphone gitu kan, kita belum tentu semua tahu data tentang dia Oh gitu. iya betul. Nanti ada gini, ada ketika ibu mapping ya, ketika ini kan tadi saya mencontohkan kalau ibu udah kenal segala macam. Cuma kalau misalkan ibu mapping pelaku usaha, nanti ada form
yang bisa Ibu buat formnya nama, alamat, tanggal lahir, telepon, email, NIB gitu kan. Setelah itu Ibu foto kalau dia punya NPP-nya, Ibu foto KTP-nya gitu kan. Nah, kalau form itu udah lengkap semua, udah enak Bu. Ibu sudah bisa buatin akun pelaku usahanya. Atau kalau kan ada juga yang pelaku usaha, biar saya aja yang buat, saya bisa gitu. Ya udah, buatnya di samping Ibu, dia usahakan supaya selesai hari itu bikin akun pelaku usaha gitu Bu. Dan supaya dia benar-benar ngekliknya nanti pendampingnya tuh Ibu, jangan orang lain. Udah Ibu yang mapping, tahu-taunya kok pendamping usahanya orang lain gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Gitu Bu. Ustadz, mengenai NIB, nggak semua orang kan punya NIB. Kalau umpama tadi Ustadz menjelaskan ya bisa di kecamatan bikin bayar atau gimana, itu kan butuh waktu lagi gitu. Kalau saya sih orangnya kan pengen sekali jalan jadi gitu. Kalau umpama kita yang bantu gitu yang melalui aplikasi itu gimana Ustadz? Boleh, kalau Ibu bisa bikin NIB selalu melalui online, silahkan Bu. Sangat itu menjadi nilai poin tersendiri, tapi jangan sampai Ibu buat NIB kalau baru nyoba-nyoba gitu, terus salah nih. Nah, kesian tuh pelaku usahanya akan terkendala nanti untuk buat NIB selanjutnya. Dibilang nomor NIK ini sudah ada begitu. Begitu Bu. Berarti kalau makanya gini. Berarti kalau pertama ketemu dia belum punya NIB, terus ya udah Ibu ke kecamatan bikin NIB, terus maksudnya ketunda lagi 1 hari dia bikin NIB dulu, baru nanti besokannya ini lagi gitu maksud saya. Ya. Jadi gini, mapping kalau NIB itu kan jadi pintu khusus ya, pintu kewajiban. Karena NIB itu kan ada di luar program BPJPH nih. Itu programnya negara. Setelah pelaku usaha itu sebenarnya harus wajib punya NIB gitu kan. Jadi kita ya mau nggak mau nurutin ya Bu ya, nurut. Ketika kita dapat orang pelaku usaha belum punya, ya sudah, cuma ketika Ibu datang, Ibu cuma begini aja loh, bikin form semuanya, diisi segala macam gitu ya. Hari itu bisa nih, formnya Ibu isi, produknya Ibu foto, terus Ibu langsung foto verbal hari itu, terus proses produksinya apa aja sama bahannya. Kan Ibu udah isi semua. Ibu? Iya. Oke. Ini sudah Ibu isi semua nih. Setelah itu baru Ibu pulang sambil nunggu NIB. Kalau Ibu bisa bikin NIB, ya Ibu bikinin NIB. Nah, di rumah Ibu bikin terus segala macam. Udah selesai Bu. Jadi Ibu nggak usah bolak-balik lagi. Iya, maksud saya gitu. Iya, Ibu nggak usah bolak-balik lagi. Nah, tadi kan saya kasih pilihan. Kalau misalkan si pelaku usahanya maunya gratis, ya dia ke kecamatan bisa. Tapi kan Ibu tahu sendiri, ke kecamatan kan pasti pakai waktu, pakai bensin tuh, dia sendiri kan pasti akan ngeluarin biaya tuh untuk hal tersebut, waktu lah. Kalau Ya, tidak dibayar, kurang dilayani kalau kecamatan itu. Kalau nah kalau itu nggak dia. Kalau nggak ada uang rokok ya. Ya. Iya, kalau nggak ada uang rokok, nah itu dia. Makanya di LP3H kita ngebantuin fasilitas itu Bu. 50.000 untuk NIB, nanti 20.000-nya ke Ibu nih, ke P3H kembalinya gitu. 20.000-nya ke P3H. Jadi buat pemasukan teman-teman juga. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa membuat NIB begitu. Iya. Ya, yang lain mungkin Terima kasih penjelasannya. sudah cukup ya Bu ya? Iya cukup. Iya Bu Dian. Mudah-mudahan nanti bisa langsung mapping Bu Bunda Dian. Ya ini saya ada kendala sama sinyal kayaknya, mungkin karena hujan kali ya. Jadi Oh ya. saya sambil ini chat sama Mas Nandar nih, minta bantuan Mas Nandar. Siap. Lanjut. Ya, yang lain? Ya, Teman-teman yang lain? Ustaz, saya mau tanya. Ya, Ini silakan Bu. saya itu ada beberapa orang tetangga yang Ya, Bu. dia menerima
menerima berbagai macam makanan ya, ada kue dan sebagainya, ada risol, ada bala-bala, ada bolu dan sebagainya, juga catering. Nah itu bagaimana cara itunya? Apakah sertifikatnya itu satu-satu, Mas, setiap setiap macam kue gitu ya, misalnya kalau kuenya ada 10 macam misalnya. Terus masakannya juga, nah itu bagaimana itunya apa cara sertifikasinya itu nya bagaimana itu menjadi pendamping mereka gitu. Oke, Ada baik. beberapa orang. Baik. Oke, baik. Jadi begini. Yang bisa disertifikasi. Ya. Oke. Makasih Bu Dia. Bu, jadi begini, untuk teman-teman pendamping, saya sarankan untuk sertifikasi yang awal itu khusus untuk yang satu produk saja. Misalkan ketoprak atau gado-gado, cukup itu dulu. Yang pertama ketoprak. Kita cari nih di sekitar rumah kita ada ketoprak si Kang Mamat, ada ketoprak Bang Udin, ketoprak Nikmat, misalkan seperti itu. Semuanya ketoprak aja, kita mappingnya begitu dulu. Kita mappingnya berdasarkan jenis produk dulu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nih di produk pertama udah oke nih. Wah, alhamdulillah udah berhasil terbit nih. Langsung Ibu cari lagi ketoprak lain. Kan ketoprak banyak banget ya. Kalau kita ngomongin 1 kilo nih pasti banyak banget tuh. Yang mirip-mirip ketoprak apa? Gado-gado. Misalkan gitu. Itu kan mirip juga. Nah itu banyak juga tuh di sekitar 1 kilo jarak rumah kita. Nah buat apa? Ini buat melatih kecekatan Bapak Ibu semua sebagai pendamping. Artinya Bapak Ibu nggak nanya-nanya lagi tentang prosesnya seperti apa. Ibu cuma foto verbal, produk dan verifikasi dan pelaku usahanya juga Ibu foto begitu. Ibu isi di rumah, selesai. Besok cari lagi, selesai. Besok lagi cari lagi, ketoprak, selesai gitu. 1 hari 1 ketoprak misalkan. 1 bulan itu udah 4.500.000 Bunda. Itu yang maaf itu nanti dipotong pajak ya. Ada kalau nggak salah 140.000 lah yang masuk. Seperti itu. Nah, jangan dulu izin Ibu Dia. Jangan dulu kita satu pelaku usaha tapi usahanya banyak banget nih. Misalkan tukang roti, ada roti nanas, ada roti keju, ada roti coklat, ada roti susu, roti macam-macam itu. Bapak Ibu nanti akan kecapean ngisi ngedampinginya gitu. Jadi khawatirnya saya capek banget nih ngedampingin sebanyak ini cuma dapat ya. Jadinya cuma dapat bahasanya. Cuma dapatnya 150.000. Begitu deh. Jadi ada kekhawatiran saya, ada kekhawatiran saya di awal kita bekerja udah males gitu. Padahal itu strategi kita sebenarnya harusnya kita cari yang mudah dulu. Tukang es cincau gitu. Kan gampang banget. Bahannya apa? Cincau, es, sama sirup, misalkan kayak gitu, sama air putih. Kan begitu ya. Tukang tadi somai, tukang batagor gitu. Tukang cilok begitu kan. Itu kan mudah-mudah semua. Seperti itu, Bu. Jangan dulu semuanya. Nah, untuk catering, tadi ada Ibu ngomong catering. Catering itu tidak bisa di program sehati ya. Itu harus berbayar. Nanti dapurnya diperiksa sama auditor halal. Itu nanti urusannya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, bukan LP3H. Seperti itu, Bu. Itu yang ini yang tukang jualan lotek biasanya lotek, gado-gado, rujak itu biasanya bersatu gitu. Biasanya mau pesen apa? Nah, itu biasanya gitu. Iya betul, Bu. Ya, Jadi lotek gado-gado mirip ya, hampir mirip, yang satu direbus, yang satu enggak gitu aja sih biasanya ya. Dan terus bahannya apa ya hampir mirip lah. rujak juga gitu. Rujak bisa juga. Nah, Rujak rujak juga gampang, Bu. Itu kan cuma 3. Maksud saya tadi cuma 3 itu masih gampang. Tapi usahakan kita cari yang satu produk dulu, satu varian. Gitu aja. Kayak saya contohkan ketoprak tadi ya. Walaupun banyak gitu ya produknya banyak, tapi kita ambil salah satu saja gitu ya. Berarti Ya, kan nanti dia yang produknya dia produk apa, Bu? Dia buat semua gitu.
Kalau di tetangga situ banyak yang terima pesanan berbagai macam kue gitu. Tetangga-tetangga banyak Eh, gitu. Hmm. Nah, itu dia begini Bu, maksimal 10 varian. Misalkan Hmm. satu kue apem, dua kue ini, itu maksimal 10. Hmm. 10-nya boleh Ibu langsung, cuma kan capek Ibu. Begitu loh maksud saya. Jangan itu dulu. Maksud saya seperti itu, Ibu belajarnya di yang satu varian dulu. Hmm. Jangan juga teman Ibu ada 10 varian, 10 kue gitu. Ibu bikinnya cuma satu, kasihan dia untuk selanjutnya yang nggak bisa lagi, yang gratisnya gitu loh. Hmm. Selanjutnya bayar. Yang misalkan Ibu cuma bikin, Benar, kalau kenapa? kesempatan gratisnya cuma sekali. Iyalah, satu pelaku usaha itu maksimal 3 sertifikat untuk KBLI yang berbeda. KBLI yang berbeda ya. Kalau semuanya satu KBLI-nya, misalkan kedai, isinya itu semua, ya udah cuma satu aja Bu sertifikatnya, KBLI-nya. Cuma kalau misalkan KBLI-nya yang satu minuman, misalkan dia jual kopi kopi gula merah gitu ya, atau jus ya, dia jual jus satu, itu kan minuman. Terus dia bikin kue lumpur, itu kan beda lagi tuh, misalkan beda KBLI-nya. Terus dia juga bikin keripik gitu, keripik singkong gitu kan, atau keripik pisang. Itu kan beda KBLI. Nah, itu ada 3 sertifikat nanti muncul. Seperti itu. 3 sertifikat berarti Ibu dapat 150 kali 450.000, kali 150. Berarti 450.000 ya kali 3 gitu. Di satu orang. Seperti itu. Nah, kalau dia jadi maksimal satu itu, nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau dengan berbagai itu kita pilih aja varian tertentu ya. Berarti kalau misalnya cuma 3, nanti misalnya yang kue yang lain itu belum bersertifikat halal gitu. begini Bunda, misalkan ya, kue kan biasanya kue basah nih, ya. Kue basah kan ada banyak variannya. Nah, itu maksimal 10 ya Bunda. Maksimal 10 varian. Kalau mau ikut yang gratisan, maksimal 10 varian. Misalkan kue apem, kue lumpur, risol Solo gitu ya. Pokoknya yang basah-basah lah itu ya. Kue apa segala macam tuh yang basah-basah tuh, yang dikukus-kukus segala macam tuh, itu ada 10 tuh, banyak tuh dia bikin. Tapi Ibu harus foto semua. Harus foto semua produknya tuh. Atau dicicil satu-satu gitu. Ya bisa aja, cuman iseng juga tuh orang bikin satu-satu gitu kan, misalkan kue lumpur dibikin satu, dia foto. Cuma ya begitu Bu. Intinya Ibu boleh bikin satu KBL itu 10 varian. Ya, 10 varian. Tapi yang tadi ingat saran saya ya Bu, khawatirnya Ibu ngerasa capek di awal. Jadi saya sarankan Bu, pilihnya yang dia jual cukup satu varian dan emang itu begitu. Supaya yang kedua udah enak, ketiga udah semakin jago. Nah, keempat, kelima, Ibu mau ngambil satu tempat 10 varian, silahkan Ibu. Monggo, itu Ibu udah ngebantuin si pelaku usaha. Ya, mudah-mudahan aja si pelaku usaha punya pengertian gitu ya. Ketika ada effort Ibu, ya Ibu dikasih juga gitu kan. Seperti itu Bu. Mungkin bisa. Iya, mungkin. Maaf, tadi teh KBLI itu tak, maaf, apa itu teh? Singkatan dari apa? KBLI itu? Klasifikasi baku lapangan usaha. Kenapa? Klasifikasi baku lapangan usaha. Oh iya. Ya. Itu di grup ada Bu. Oh iya. Di grup ada, misalkan dia jualan apa, nah itu KBLI-nya itu gitu. Misalkan dia kue basah kan KBLI-nya 10.792 tuh. Semuanya kue basah. Kue kering KBLI-nya 10.710, misalkan apa tadi yang goreng-goreng gitu kan, atau apa, tahu atau telur asin dia bikin juga 10.799 kayak gitu Bu.
Satu rumah misalkan ada 3 KBLI ini dia. Ya, ibu alhamdulillah tuh langsung dapat 3 kali 150 sekali datang. Gitu. Seperti itu, Bu. Pak Ya, Ustadz, makasih. Ya, jadi pengen nanya lagi nih gara-gara Pak Ustadz ngomong gado-gado gitu ya. Umpama menu ya, gado-gado Pak Ustadz. Kan gado-gado itu kan sebelum dibikin dicampur sama itunya kan harus direbus dulu. Atau cincau. Ada juga orang tukang cincau tuh yang jualan, kebetulan tetangga saya di Bogor tuh ada. Jadi cincaunya itu dia nggak beli, tapi dia bikin sendiri. Jadi dari daun cincau dia bikin gitu. Itu harus dicantumkan juga ya, cara pembuatan cincaunya itu. iya. Bukan cuma kayak cincau dicampur es, dicampur sirup, dikasih santan atau susu gitu. Iya. Itu berarti pembuatan harus dijelaskan juga kan ya? Iya, nanti ada proses produk halalnya. Kalau dia memang bikin, nanti bahannya apa? Daun cincau. Misalnya bahannya cincau, bahan cincau apa? Daun cincau sama Air. serbuk garam misalkan gitu ya, sama garam gitu. Nah, kayak gitu nanti kan ada tuh setelah udah masukin bahan di bawah ada prosesnya, proses produk Iya. halalnya. Itu ditulis 1 cuci daun cincau terus diperas gitu kan. Iya. Saya soalnya dulu buat cincau juga, Bu. Wah, Buat cincau terus saya itu berapa jam gitu sudah mengeras baru sudah dicampurkan cincaunya dengan santan dan es dan sirup gitu kan. Udah gitu doang, simpel banget iya. cincau mah. Tapi itu cuma itu kan self declare jadi cuma ditulis proses produk Iya. halalnya aja. Ibu nggak perlu kayak si gembul apa sih si gundul ibu sampai mengambil daun cincaunya ngikutin. Iya. Iya. Iya, makasih Ustadz. Ya, Ustadz, sama-sama. maaf, mau Yang tanya lagi lain? sebentar. Ini kayaknya mewakili semua juga. Ini Ini habis ini ini Pak Mas Adi ya habis ini ya. Siap-siap Mas Adi. ini apa kita bagaimana mensosialisasikan ke pelaku usaha itu seperti yang mikro kecil seperti tadi tukang kan di sekolah saya itu banyak sekali tukang dagang, ada tukang cilok, cincau, rujak, macam-macam ya. Nah, bagaimana masih pengertian kepada mereka sanksi kalau tidak punya sertifikat halal gitu. Jadi kelebihan dan ya daripada dari sertifikat halal itu bagaimana gitu menyampaikannya supaya mereka paham karena kebanyakan pendidikan mereka kan ya minim gitu ya dalam hal itu apa nggak perlu selama ini juga nggak masalah gitu. Itu gimana cara menyampaikan kepada pedagang-pedagang kecil itu? Ya, pertama Apalagi kalau suruh buat NIB gitu mereka kayaknya yang harus mikir dulu gitu. ya. Jadi gini Bu, kan kita Muslim ya, maka ada panduan nih dari Rasulullah, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kan kata Rasulullah, beri kabar baik, jangan ngancem-ngancem. Terus permudah, jangan sulit-nyulitin gitu. Itu harusnya kita pegang sih memang. Nah, ketika ada pelaku usaha di kantin, yang pertama kali disampaikan bukan sanksinya, jangan sanksi. Nanti ada langsung terbangun tuh mental block. Ah udah, saya nggak mau, ngapain sih pakai sanksi segala macam. Udahlah, biar jadi begitu. Jatuhnya jadi ada mental block. Mereka makin enggan gitu. Tapi yang dikasih awal ke pelaku usaha justru ada, Pak, mau sertifikasi halal nggak? Gratis loh. Begitu. Kapan lagi Pak gratis? Mumpung ini ada program sehati. Itu Bu. Itu yang dikasih, yang kasih sosialisasinya begitu. Caranya gimana? Waduh, gampang banget. Ibu bapak cuma
bikin NIB doang kok. Habis itu udah selesai gratis. Aduh, saya nggak punya NIB. Nah, gratis Bu NIB. Kalau yang mau gratis bisa ke kecamatan. Ibu bisa sekali datang udah jadi tuh, gitu kan. Kan ada effort berarti. Tapi kalau Ibu males ke sana, bisa kita bantu Bu, tapi ada jasanya 50.000. Begitu selesai Bu. Kan enak. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu kan masuk tuh ke sunnah Rasulullah. Yang disampaikan Rasulullah, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru, gitu kan. Sampaikan kabar baiknya, jangan ngancem-ngancem, jangan bilang-bilang kabar buruknya, sampein yang mudah, jangan nyulit-nyulitin itu. Jangan sampai NIB Bu, wah tapi sulit loh Bu, ini kalau Ibu buat sendiri sulit tuh, jangan. Gampang Bu, bisa ke ini kalau gratisan gitu. Yang gratis juga kok NIB, itu bisa ke kecamatan. Nah dia kan mikir nih, aduh harus ada effort. Nah baru Ibu kasih solusi. Tapi kalau Ibu nggak cukup waktu, nggak apa-apa. Ada jasanya saya bantuin sama di kantor itu jasanya 50.000. Jangan kayak Ibu bilangnya. Nanti ada gimana gitu. Kalau Bapak Ibu bisa nih kirim ke GoPay kantor gitu. LP3H kami keluarga Indonesia ini Bu 50.000, ntar Ibu hari ini juga langsung dapat NIB. Saya bisa langsung proses tuh, begitu Bu. Masuk ya Bu ya Syarat NIB itu apa sih? sarannya? Syarat apa saja syarat NIB? NIB syaratnya KTP, Mm-mm. terus foto usaha sama maps usaha, lokasi. Udah. Kalau yang lain biasa kan ada KTP tuh, ada identitas segala macam. Syarat lainnya apa? Ya terkait usahanya, misalkan gorengan tadi, misalkan cilok, kan sesuai tuh. Jadi NIB-nya udah ketahuan. Ibu nanti tuh Ibu print tuh yang NIB yang di KBLI yang di grup Ibu print supaya ada patokan buat Ibu. Oh, Bapak ini ya kue basah, coba saya lihat. Oh, kue basah ini begitu. KBLI-nya. Nanti di kecamatan minta KBLI-nya ini Bu ya. Ya, gitu. Gitu Bu. Si Ustadz. Siap, sama-sama. Saya beralih ke Pak Adi, Makassar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang kita bantu untuk skala UMKM Ustaz ya. UMK. Oh, artinya enggak, karena awalnya itu saya dapat perbedaan di batas omset atas usahanya. Jadi yang awal itu saya kira dari omset tahunannya itu di 500 juta sampai 2M, tapi ternyata di video kemarin batasnya sampai di 500 juta untuk kita bantu, Ustaz. Iya, betul. Oh, siap. UMK ya, UMK. usaha mikro dan kecil. Jadi di atas 500 itu kita ajukan ke reguler, Ustaz. Di atas 500 itu diajukan ke reguler, itu berarti bukan wilayah kita, Siap. bukan wilayah pendamping. Baik. Wilayahnya LPH. Tapi Bapak Ibu semua, ini ada kabar baiknya. Kami sudah kerjasama dengan LPH utama gitu ya. Jadi teman-teman pasti nih ketika jalan, waduh ini maksudnya ke reguler. Data aja, didata gitu. Bu, tapi Ibu mau sertifikasi kan? Ya, kita data ya gitu. Kalau reguler ini memang berbayar, kita data. Nanti saya kasih informasi biayanya berapa. Nanti kalau Bapak Ibu sudah oke, nanti tim auditor akan datang untuk mengaudit usaha Bapak Ibu. Begitu. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu, teman-teman pendamping semua, ketika memberikan referensi itu dan jadi nih, nanti ada ujroh juga. Malah ujrohnya kalau yang tadi satu sertifikat 150, malah kalau yang ini lebih besar pastinya ya. Begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan juga. Jadi misalkan ada catering gitu. Kenal catering. Walaupun bukan urusan kita, tapi data saja, laporin ke kami LP3H, nanti kita akan proses,
nanti kan kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, ke pendamping di LP3H. Biayanya sekian gitu. Nanti ujrah buat Bapak Ibu sekian gitu. Ya udah langsung. Bapak Ibu udah nggak ngerjain apa-apa lagi, cuma kasih data aja gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, lanjut. Siapa nih yang raise hand? Oh, belum. Oh, udah selesai berarti ya tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustadz, saya mau nanya Ya, Ustadz NIB. Ya, Ustadz, kalau bikin NIB itu kan harus ada KTP-nya ya. Biasanya kalau saya perhatikan ya, kalau yang saya lihat tuh ada gorengan di situ tuh, dia tuh bukan orang situ gitu. KTP-nya KTP misalnya orang Jawa Tengah, tapi dia jualan di situ tuh nggak ada masalah ya untuk bikin NIB-nya di sini. nggak ada masalah, Bunda Rini. Ya, Nggak ada masalah. ya. Jadi nanti pun ketika buat sertifikasi halalnya ya sesuai domisili usaha. Jadi ada alamat dia, terus outletnya misalnya domisili usahanya di mana, yaitu di situ. Terus satu lagi Ustadz, tadi kan udah ada kata pengantarnya tuh kalau kita mau ketemu sama pelaku usaha, tadi bilang gratis, mumpung gratis ada program ini gitu gampang dan segala pokoknya yang enak-enak lah. Tapi sebelum itu apakah kita bisa harus bilang bahwa ini wajib untuk semua pelaku usaha termasuk ini di pemerintah mewajibkan gitu ya? Harus bilang seperti itu kan ya Ustadz biar dia aware gitu loh. Apa gimana gitu? Biar Itu halalnya gitu. ya bahasa itu bahasa, jangan bahasa verbal nanti. Begini, Bapak Ibu semua bisa ini Pak, ini ada program pemerintah. Pakai ini bahasanya bahasa visual. Ini dari BPJ, ambil aja dari Instagramnya BPJPH nanti. Nanti akan coba kita share lah di grup ya. Misalkan wajib halal Oktober, tentang flyernya wajib halal Oktober dari BPJPH. Ini informasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu kan. Wajib halal Oktober 2026 sudah wajib halal Oktober nih Bu gitu. Terus ini jadi ketika Ibu berbicara itu by data tervalidasi ini di akun Instagram resminya BPJPH ini Bu. Tapi alhamdulillah nih Bu, saya datang kemari ada program sehati, ada gratis. Kapan lagi nih Bu? Begitu ceritanya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Begitu Bu. Ya, kalau misalnya mereka tanya itu, Ustaz, kalau Iya, mereka sama-sama. tanya, memang kalau nggak pakai sertifikat halal, kenapa gitu kan? Nggak boleh jualan gitu ntar. Tadi kan kebanyakan ya itu tadi paham itunya kurang gitu ya. Selama ini kan nggak ada masalah gitu. Ya, begini, kalau dia nanya, emang kalau nggak pakai sertifikasi halal, kenapa? Ya, itu pilihan buat Bapak Ibu semua. Cuma kita kan ngelihat ini pemerintah ada aturan seperti itu. Nanti akan ada, ya pasti ada implikasinya lah, ada akibatnya Bu, begitu. Tapi kita nggak usah fokus ke situ Bapak Ibu. Kita fokusnya begini, kalau Bapak Ibu dapat sertifikasi halal, terus di warung usahanya, di gerobaknya Ibu tempelin tuh sertifikat, cekrek. Ada kodenya, cekrek. Bayangin Bu, orang-orang yang mau belanja, alhamdulillah, udah merasa terjamin. Saya aja saat ini ke mall, yang pertama saya cari itu label halal Bu. Bener. Kalau dulu kita cuma sekedar pengakuan si pelayan, Mas, ini halal nggak? Halal Pak, gitu. Begitu kan dulu. Tapi kalau sekarang saya udah beberapa lama ini ya, ke belakang ini, udah ngelihat, jangan deh, itu nggak ada sertifikasi halal, udah begitu. Nah, ketika dia dapat sertifikasi halal, hal yang pertama yang harus kita sarankan, Bu, di print ya, gitu. Taruh di gerobaknya tempat usahanya. Nah, itu salah satu efek keuntungannya. Orang-orang yang belanja udah langsung, wih keren nih, halal gitu. Yakin deh itu akan menambah omset gitu. Nah, kasihnya berita yang ke sana. Kalau ada sertifikasi halalnya kan, jadi pertama Ibu
udah dakwah, menenangkan si pelanggan, begitu juga. Terus omset Bapak Ibu kemungkinan akan bertambah gitu karena orang udah ngelihat logo halal bang gede segede gaban gitu, udah langsung itu aja tuh gorengan yang halal. Yang samping dia belum tentu prosesnya tidak halal gitu, belum tentu. Tapi karena tidak ada label halalnya, dipilih yang halal Bu, yakin tuh. Ini di kantin ada tukang gorengan 4 nih. Yang satu dia bikin tuh logo halal, ada nomornya, ada sertifikat halalnya segede gaban itu di atas gerobaknya. Yang 2, 3, 4 tukang gorengan juga di lokasi food court itu yang sama di kantin nggak ada karena emang belum bikin. Lari Bu ke sini. Yakin deh itu. Insya Allah lari ke yang orang sudah menyatakan kehalalannya. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa ditangkap Ibu. Ya, iya. Ya, insya Allah. Iya. Insya Kasih. Allah. Ada lagi yang lain? Siapa nih? Pak Basyuni? Ya, Siapa? mau Ya tanya, monggo Pak Basyuni. kalau untuk petugas P3H itu untuk di wilayah apa dibatasi apa bebas aja, ada berapa orang gitu. Misalkan kayak di Cilegon itu bagaimana mendeteksi bahwa di situ sudah ada berapa petugas gitu, pembimbing gitu, pendamping. Ya. Pak Basyuni, Ya, Cilegonnya di mana Pak Basyuni? saya di Jombang, Taman Cilegon, Jombang Cilegon, Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombang. Oke. Pak Basyuni jadi gini, untuk pendamping itu dibebaskan per wilayah berapa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang jadi pendamping tapi nggak kerja Pak Basyuni. Cuma Iya, iya. sekedar dapetin sertifikat dari negara. Wah, ini saya punya sertifikat nih. Pak Basyuni udah download sertifikatnya. Sudah, alhamdulillah. Nah, itu kan sebenarnya kebanggaan tersendiri loh. Kita dapat sertifikat gambarnya Garuda loh. Biasanya gambarnya kan yayasan A, sekolah Iya, A, begitu ya Pak iya, Basyuni. iya. Nah, ini resmi loh. Resmi dari negara. Pak Basyuni punya sertifikat sebagai pendamping nih. Pendamping proses produk halal. Gitu kan. Nah, kenapa kami itu terus-terusan merekrut? Karena ya Allah, kalau misalkan dari katakanlah 27 orang nih yang lulus di batch 2, semuanya kerja. Semuanya dapat 1 bulan 1 sertifikat. Ya Allah, alhamdulillah banget nih. Berarti 1 bulan ada 27 sertifikat. Bulan kedua 27 lagi. Bulan ketiga biasanya karena sudah mulai pinter gitu, punya tips and trick sendiri gitu untuk wilayah sekitarnya masing-masing. Bisa jadi nambah 2 kali lipat jadi 54. Bulan selanjutnya jadi 81 begitu. Seperti itu. Jadi tidak ada batas untuk pendamping di satu wilayah. Satu Saya mau lagi, sampaikan sedikit lagi mau saya sampaikan Pak Basyuni. Saat ini pendamping sudah hampir 400 lembaga pendamping sudah se-Indonesia sudah hampir 400 lembaga. Bayangkan, berarti sudah berapa berapa ratus ribu pendamping. Tapi disayang jumlah sertifikat halal yang diberikan secara gratis oleh pemerintah tahun lalu 2025 itu belum terserap sepenuhnya. Belum terserap sepenuhnya. Nah, makanya itu harus banyak pendamping yang rajin itu supaya ini pemerintah udah ngasih 1.350.000. Masa nggak dimanfaatin gitu ya sama pelaku usaha kita, gratis loh ini. Seperti itu Pak Basyuni. Ya, gimana Pak Basyuni, ada lagi? Itu lagi, ada nggak fasilitas yang diberikan dari LP3H ya, itu ke pendamping, misalkan pendamping ini kan berkolaborasi lah dengan kelompok UMKM yang ada di Cilegon, kita deketin ketuanya gitu kan, supaya anggotanya buat sertifikat halal misalkan gitu kan, atau lewat UMKM WKU-nya di Kadin Cilegon misalkan. Tapi kita
butuhlah semacam kayak dari LP3H-nya ini untuk datang gitu, bagaimana untuk memberikan ini apa pemahaman kepada mereka-mereka gitu. Ada nggak gitu? Ya, sebenarnya gini, kita LP3H, di LP3H itu punya apa namanya? Ini kan tips and trick strategi dari para pendamping. Kalau Pak Basu ini misalkan Iya, mau ngundang pengurus di LP3H gitu ke acara tertentu, misalkan Pak Basu ini kerjasama dengan Kadin ya, ya ngumpulin misalkan. 100 UMKM Gitulah, gitu kan. ya gitulah. Kan ngumpulin 100 UMKM untuk sertifikasi halal. Nah, itu bagaimana caranya gitu kan? Bisa nggak pengurus datang atau orang-orang dari Halal Max datang gitu? Bisa aja, cuma kan ya pasti ada disyarah lah ya. Misalkan dari Jakarta ke Cilegon kan tidak, itu harus diperhatikan juga Pak Oh Basuni. gitu. Karena nggak mungkin, karena kita tidak lembaga ini tidak digaji Pak Oh gitu. Basuni. Tidak digaji sama BPJPH, tidak. Jadi saya sendiri pun jadi pendamping Pak Oh Basuni. gitu ya. Saya sendiri selain jadi ketua LP3H, saya jadi pendamping supaya saya mendapatkan sertifikat juga dari para pelaku usaha. Atau dari Gitu. BPJH-nya Kalau nggak saya ada fasilitas seperti itu? tidak Ada ada, ya? tidak ada. Karena ini kan terkait apa namanya? Terkait anggaran lagi ya, Iya, pagu iya. anggaran. Kalau misalkan dari BPJPH, kan cuman kalau misalkan mau online, monggo silakan, insya Oh Allah diatur gitu. waktunya, saya bisa kasih Iya, juga iya. gitu kan. Misalkan di sana offline gitu dikumpulin satu tempat, nanti hybrid untuk pembicaraannya online saya gitu atau Oh siapa gitu. gitu. Siap-siap kalau gitu. Itu salah Ya. satu solusi juga sih. Oke, siap. Makasih Ustadz. Iya. Ya, nanti kapan-kapan kalau saya ke Serang ke rumah saudara, mudah-mudahan bisa harus mampir nih ke lah. Pak Bisa. Basuni. Saya di di Gunung Sari Mancak tuh, dekat di itu. sana tuh. Mancak ya. Iya betul. Daerah gunung. Oke, baik Pak Basuni. Yang lain ada yang mau ditanyakan? 4 menit lagi sebelum kita berakhir. Saya Ustadz. Ya, silakan Bun. Saya ini karena nggak terlalu merhatiin ya. Mungkin di beberapa Yuk. spot itu kan saya pernah juga ngeliat tuh tukang dagang itu ada logo halalnya. Nah, tapi yang saya pikirkan ini logo halal yang akan rilis dari LP3H ini itu apakah ada nama usahanya nanti? Jadi kan kalau ada nama usahanya kan orang lain nggak akan serta-merta ya, misalnya kayak, alah cuman logo halal biasa doang bisa ngeprint sendiri, nempel sendiri gitu maksudnya. Ada kan ya nama apa namanya produknya atau nama usahanya gitu nantinya pas Ya. output logo halalnya? Ya. Jadi Bunda Leni dari Clayton ya. Jadi gini, pelaku usaha itu dapat sertifikat. Nah, di sertifikat itu nanti ada nama produk usahanya. Misalkan ketoprak Bapak Aji gitu ya. Oke, di sertifikatnya. Begitu. Di sertifikatnya. Lalu di logo halalnya, yang halal yang warna ungu wayang itu, di bawahnya ada nomor sertifikatnya, Bu. Oh, nomornya. Berarti yang akan terintegrasi itu Iya. bukan namanya berarti ya? Iya. Oh iya. Bukan. Kalau Kris kan nama itunya ya, nama tempatnya ya, nama usahanya. Nah, ini nomornya, Bu. Jadi orang, ini saya kan lawyer juga nih. Saya lawyer. Kalau orang menempelkan logo halal, tapi dia sebenarnya belum punya logo halal, itu masuk penipuan, Bu. Oh gitu. Itu penipuan. Itu kenanya pidana tuh, hati-hati tuh. Kalau kan kesian ya, ada orang jualan, terus dia berpikir gampang ditulis di ini aja, di print aja logo halal. Terus yang lebih gawat lagi,
dia tulis nomor-nomornya itu. Oh, tulis sendiri maksudnya? Iya, dia print kan, dia print kan bisa diketik itu nomor-nomor segala macam. Iya, iya. Pas ada oknum nih ya, oknum yang ngerti tapi dia niatnya jelek untuk meras gitu. Dia lihat nih, wah ada logo halal. Dia cek nih, wah ternyata ini bukan punya dia nih. Langsung, Bapak Dia gitu ya? penipuan. Iya, Bapak penipuan. Kalau Bapak nggak mau saya laporin, saya minta duit 1 juta. Dia deg-degan gitu. Ini Bapak ini, saya tahu ini bukan punya Bapak, ini punya usaha ini. Kenapa Bapak print di sini? Ini Bapak telah menipu masyarakat. Gitu segala macam. Kan ada tuh oknum yang seperti itu, yang kerjaannya meres masyarakat. Banyak itu. Nah, Oh, iya, iya. ini sertifikat halalnya tuh. Oh, oke. Nanti yang si ID 311 itu ya, yang akan muncul dengan logo halal yang warna ungunya itu ya? Ya, betul. Nanti pokoknya ada nomor sertifikat halal. Nah, itu yang muncul nomor 110 berapa gitu kan. Nah, Iya untuk itu. ini misalnya kayak kita misalnya kita kan lagi mapping nih ya, misalnya mappingnya offline lah gitu, lagi jalan-jalan gitu kan, habis nganterin anak sekolah gitu ya Pak. Terus udah gitu, wah ini udah ada logo halalnya nih, bisa nggak sih kita iseng gitu nyari nge-track? Jangan iseng. Jangan iseng, Enggak, Bu. isengnya Jangan tuh bukan ini Pak, bukan apa namanya, bukan untuk jahat, bukan. Maksudnya tuh kayak, oh ini bener gak sih udah sertifikasi halal gitu. Kan ini juga bisa untuk survei diri kita sendiri, apalagi saya kan di sini gitu, sebetulnya emang bukan orang asli. Nah maksud saya tuh, bener nggak ini dia, oh itu ya, jadi bisa langsung di-scan ya barcode-nya ya? Bisa. Oh, iya ya, oke. Cuman kan, tapi kan banyak juga di pelaku usaha kita yang nggak ngeprint secara sempurna sih gitu. Dia cuma ngeprint cuma logo halalnya aja. Tapi kalau begini, kalau kita nih pelaku usaha yang kita dampingi, kita sarankan ngeprintnya yang seperti ini. Gitu. Nanti saya belum teredukasi atau enggak memang saya belum belajar sampai ke logo ini ya Pak. Jadi mungkin saya tanyakan. Nah, di logo ini nanti kita bisa ya, maksudnya provide untuk si usaha yang kita declare itu bisa kan? Iya, Dengan betul. ada barcode-nya ini bisa kan? Iya. Nanti muncul sertifikat dan logo halal. Oke. Ada logo halal, ada label halal gitu kan. Labelnya yang tadi itu ya. Label halal yang tadi itu ada logo halalnya, ada nomor sertifikatnya, ada QR code-nya. Oh, oke. Iya. Clear, Us. Oke, siap. Nah, tadi Bunda, kalau yang tadi bahasa kita bukan iseng ya, tapi bahasa kita cuma validasi Oh iya, bahasanya. validasi. Biar lebih positif bahasanya ya. Oke, validasi. Betul. Oke. Iya. Ramadan. Ini Iya. validasi buat diri kita nih. Kalau kita mau makan sesuatu, kalau nggak ada nomornya, cuma logo halal aja, nah itu kita tanya, nggak apa-apa. Pak, ini benar sudah halal gitu. Oh iya, kok nggak dipajang sertifikat atau label halalnya sih gitu. Supaya saya semakin tenang begitu. Oke, siap. Ya, Ustaz. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Atau kalau masih ada, saya kasih satu kesempatan lagi sebelum saya tutup. Kalau es krim bagaimana? Kalau yang jualan es Ada. krim? Es krimnya es krim apa nih? Es krim yang suka bikin sendiri gitu, yang suka bikin sendiri. Ya, es krimnya kan gini. Berbagai Ada macam orang rasa. bikin es krimnya es krim rumahan yang cuma dia pakai kan es krim rumahan itu kan tidak seperti es krim produksi ya, Bu. Dia lebih lebih simple. Kayak misalkan dia beli cup es krim gitu kan. Terus dia bikinnya pakai jus buah, tambah susu dan air gitu kan, dia masukin gitu kan, batang begitu kan. Biasanya begitu ya.
Nah, kalau yang begitu rumahan masih. Tapi kalau yang sudah pakai bahan-bahan lain itu masuknya nanti ke reguler, Bunda. Masuknya ke reguler. Nah, sekali lagi buat Bunda, Bapak semua eh, eh, yang apa namanya? Yang sedang mapping terus ketemu usaha-usaha yang sebenarnya harusnya ada di reguler bukan di pendampingan P3H, maka Bapak Ibu sekalian tetap bisa mendokumentasikan usaha mereka, ditulis semua dan dilaporkan ke kami supaya itu juga bisa menjadi tambahan penghasilan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu sampaikan nanti mereka jadi tuh untuk diperiksa melalui LPH yang kami kerjasama. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh LP3 ini ya, ujrohnya sekian gitu. Begitu. Ustadz, boleh nanya lagi nggak? Siap. Ini lebih dari satu nih. Iya. Kayaknya seru nih. Ini Ustadz jadi ya untuk membedakan yang antara yang self declare sama yang reguler itu pokoknya patokannya omsetnya dalam setahun nggak boleh lebih dari 500 juta gitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Oh ya, oke. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin cukup. Kita cukupkan apa namanya? Meeting kita kali ini, BIMTEK kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Sangat bermanfaat Ustadz. Amin. Dan nanti kita lanjut di grup dan izin nanti setelah hari ini insya Allah 1-2 hari ke depan lah nanti admin akan sampaikan file untuk di-download ID card dan surat tugas dari kami. Begitu, surat tugas untuk Bapak Ibu, kelengkapan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan terus nanti Bapak Ibu akan kami pindahkan ke grup klaster masing-masing. Misalkan di Jakarta, kami akan masukkan ke sana biar kenalan tuh sama P3H yang di Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, segala macam, biar kenalan, biar nanti bisa bikin grup sendiri, di grup itu bisa ketemuan, ayo kita bikin acara yuk gitu misalkan, seperti itu ya, sesama pendampingnya gitu. Nah Pak Basuni nanti kalau di Cilegon baru 1 orang, ayo Pak Basuni ajak yang lain jadi pendamping supaya bisa ngegrup gitu. Oke. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Saifullah, mohon maaf sekali lagi kalau sekiranya ada kekurangan dan kelebihan pastinya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.